Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurozone PMI Manufacturing yang turun dari sebelumnya 58,7 menjadi 58,4. Kemudian ada dari Eurozone PMI Service yang naik dari sebelumnya 51,1 menjadi 55,8. Kemudian ada dari Eurozone PMI Composite yang naik dari sebelumnya 52,3 menjadi 55,8. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA yang mencatatkan penjualan 102 unit rumah klaster Leonora senilai 231 miliar rupiah hanya dalam satu hari dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Nusantara Infrastruktur Tbk atau Meta yang tahun ini masih akan fokus pada pengembangan proyek jalan tol BSD Business Development dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Puri Global Sukses Tbk atau Puri yang menyatakan tahun ini menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 5% dan laba bersih sebesar 2% tahun 2022 dibandingkan dengan tahun lalu dari kontan.co.id. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Indonesia Perkasa, Indonesia Bisa. Semakin banyak sentimen negatif di pasar ternyata telah mendorong reaksi positif bagi pasar kita, baik saham maupun obligasi meskipun sentimen positif lebih banyak hadir dalam bentuk saham. Kita mulai dari 3 pejabat tinggi The Fed yang mendukung kenaikan tingkat suku bunga pada bulan Maret mendatang dan mulai mengecilkan neraca yang mulai mengedut dalam beberapa bulan mendatang, yang dimana ini artinya apa yang dilakukan oleh The Fed mulai menunjukkan bahwa The Fed akan lebih agresif dalam menaikkan tingkat suku bunganya. Pernyataan ini disampaikan oleh Lael Brainard, John Williams, serta Charles Evans kemarin. Brainard mengatakan bahwa data saat ini sudah cukup kuat dan kami akan mulai mengantisipasi pada pertemuan kami berikutnya untuk memulai kenaikan tingkat suku bunga. William sendiri mengatakan bahwa meskipun ada kenaikan tingkat suku bunga pada bulan Maret mendatang, bukan berarti nanti akan ada lompatan besar pada bulan Maret mendatang. Kenaikan akan berkisar antara 25 BPS hingga 50 BPS pada pertemuan bulan Maret mendatang, dan itu terlihat dari probabilitas kenaikan tingkat suku bunga The Fed yang besar pada kedua angka tersebut. Untuk pengurangan neraca, Williams hanya menyampaikan bahwa ada kemungkinan hal tersebut akan terjadi lebih cepat dibandingkan yang terjadi sebelumnya. Powell sendiri mengamini bahwa ada kemungkinan yang cukup besar bagi The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga pada bulan Maret mendatang, namun Powell tidak pernah memberikan kisi-kisi seperti pejabat lainnya. Sejauh ini pelaku pasar dan investor melihat ada potensi bagi The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 150 BPS selama tahun ini, naik 2 kali lipat dari sebelumnya yang hanya diprediksi naik 75 BPS. Brainard sendiri mengatakan bahwa pasar telah seiring sejalan dengan potensi kenaikan tingkat suku bunga tersebut, dan hal ini telah ditransmisikan ke dalam ekonomi real melalui perubahan tingkat suku bunga untuk hipotek dan pinjaman. Sementara itu untuk melakukan kredit pinjaman juga mulai diperketat. Dari sisi Evans mengatakan bahwa dia percaya bahwa inflasi jangka panjang yang mendasarinya akan tetap rendah di Amerika dan negara maju lainnya, yang dimana inflasi akan tertahan dengan faktor struktural. Para pembuat kebijakan di Amerika meyakini bahwa inflasi akan berada di 2,5% sehingga ekspektasi inflasi secara jangka panjang tetap terkendali. Lagi pula inflasi saat ini lebih banyak diakibatkan oleh terjadinya gangguan pasokan, yang dimana hal tersebut juga harus diperbaiki. Apabila gangguan pasokan tidak segera diperbaiki, maka inflasi tidak akan kunjung mereda dalam waktu dekat. Gubernur Fed lainnya, Michelle Bowman, memberikan saran bahwa kenaikan 50 BPS pada bulan Maret mendatang akan sangat mungkin terjadi apabila data inflasi dinilai terlalu tinggi. Perekonomian telah berkembang sesuai dengan yang diharapkan oleh The Fed, oleh sebab itu dirinya mendukung kenaikan tingkat suku bunga pada bulan Maret dan pada beberapa pertemuan berikutnya. Bowman mengatakan bahwa situasi dan kondisi saat ini meskipun nanti akan amat sangat penting bagi kita untuk dapat terus melihat bagaimana perekonomian akan berkembang dan dapat memahami apakah situasi yang kondisi akan membaik atau memburuk. Bagi Bowman, dirinya ingin melihat bagaimana perekonomian nantinya akan berkembang. Namun Bowman akan mengambil tindakan yang tegas untuk dapat mengurangi inflasi untuk mencapai target inflasi sebesar 2% sambil tetap menjaga perekonomian akan berada di jalurnya. Dan akhirnya, terakhir fokus utamanya adalah mengurangi neracanya di masa yang akan datang.
kita beralih kepada sentimen geopolitik yang meskipun memanas, tapi justru semakin membuat tenaga baru bagi IHSG dan obligasi dalam negeri untuk menguat meskipun untuk obligasi sangat terbatas. Kuatnya fundamental ekonomi Indonesia menjadi salah satu harapan baru untuk melawan tekanan volatilitas yang diakibatkan oleh sentimen global. Seberapa lamakah IHSG bisa bertahan? Tergantung seberapa kuat dan bagusnya fundamental Indonesia untuk menahan tekanan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari reformasi. Reformasi pajak global menjadi perhatian pelaku pasar di mana penyesuaian tarif baru menjadi hal yang dicermati dampaknya bagi pelaku industri secara keseluruhan. Menteri Keuangan anggota G20 berkomitmen kembali untuk menerapkan perombakan global aturan pajak perusahaan lintas batas tahun depan. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan alias OECD mengatakan bahwa itu masih di jalur tetapi akan membutuhkan kompromi politik untuk mulai berlaku tahun depan. Sejak awal organisasi tersebut telah menggiring negosiasi kesepakatan penerapan aturan pajak perusahaan lintas batas. Adapun batas waktu secara luas dianggap sangat ambisius, paling tidak karena pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang berjuang untuk meloloskan undang-undang yang akan membawa hukum Amerika Serikat sejalan dengan kesepakatan global. Negosiasi selama bertahun-tahun mencapai puncaknya Oktober lalu ketika hampir 140 negara mencapai kesepakatan tentang tarif pajak minimum 15% pada perusahaan multinasional. Sementara itu rincian teknis sedang dibahas di OECD yang berbasis di Paris sehingga negara-negara dapat membawa aturan baru ke dalam buku hukum mereka tahun depan. Para Menteri Keuangan anggota G20 mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan aturan baru akan mulai berlaku di tingkat global pada 2023. Perjanjian pajak sebelumnya yang kurang luas jangkauannya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diterapkan karena negara-negara menyeret kaki mereka untuk memperbarui kode pajak mereka. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.859 hingga 6.927. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MNCN, kemudian yang kedua ada dari RALS, dan yang ketiga ada dari BRIS. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari XL atau PT XL Axiata Tbk yang pendapatan mengalami peningkatan sekitar 2,85% jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun 2021 atau menjadi sebesar 26,75 triliun rupiah. Keberhasilan perusahaan mencapai peningkatan pendapatan tersebut tentunya prestasi yang perlu diapresiasi. Perkembangan industri digital dan pandemi corona membuat aktivitas masih work from home dan pembelajaran jarak jauh. Kondisi ini tentunya menjadi berkah bagi pelaku industri telekomunikasi, salah satunya provider XL. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 3.100 dan tingkat probabilitas sebesar 42%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4.000 dan tingkat probabilitas sebesar 67%. Kemudian yang kedua ada dari BNII atau PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang mencatatkan kinerja positif tahun 2021. Laba bersih Maybank tumbuh 29,9% dari 1,27 triliun rupiah pada 2020 menjadi 1,64 triliun rupiah di tahun 2021. Tumbuhnya laba bersih tersebut didukung oleh biaya provisi yang rendah, efisiensi biaya bunga dan biaya overhead, serta kinerja positif unit usaha syariah atau UUS di tengah net interest income atau NII atau pendapatan bunga bersih perseroan pada periode itu turun 2% menjadi 7,12 triliun rupiah dari 7,26 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 325 dan tingkat probabilitas sebesar 52%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 300 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.